Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Tsumma nusalli wa nusallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a dinahu ila yaumiddin, amma ba'd. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahagia sekali hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kali kedua dalam forum kajian di dalam sesi kajian bahasa Arab Qurani pertama. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, mari kita juga tidak lupa untuk doa keberkahan, doa rahmat. Semoga senantiasa dipanjatkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai bukti cinta kita kepada beliau, sehingga kita dianggap layak menjadi umat beliau dan harapan kita dapat syafaat di hari akhirat. Ibu bapak yang kami hormati, untuk memulai kajian kita pada siang hari ini dan dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, mari kita lanjutkan dan sebelumnya itu kita mulakan dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar Ibu Bapak semua? Baik. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah baik. Ada 16 orang dan 16 orang ada saya, berarti sudah ada 15 orang. Ada Pak Syukri yang berdua, jadi ada 16 orang yang sudah hadir dari total 27 orang yang terdaftar pada periode ini. Hari ini Ibu Bapak yang kami hormati, kita akan melanjutkan perkenalan kita ya dengan bahasa Arab Qurani, dan ini dianggap penting ya perkenalan ini supaya kita semakin memahami. Dengan pemahaman yang bagus diharapkan nanti kecintaan kita tumbuh karena kita saling memahami, saling mengerti, dan kita merasa diikat oleh kepentingan yang sama untuk sukses bersama-sama, dan kita yakin bahwa bersama kita akan sukses. Ibu-ibu, Bapak yang kami hormati, sebagai awal dari kajian kita, ya, mohon Ibu, Bapak sekalian, berkenan membuka buku kita pada bagian, yaitu pada kata pengantar dari buku. Ini penting ya untuk kita kaji kata pengantar dari buku dengan alasan bahwa orang yang menyusun buku ini tentu ya lebih paham dari orang yang tidak menyusunnya. Orang yang menyusun buku ini memahami dengan pasti apa yang ingin dicapai oleh pembelajaran bahasa Arab Quran. Karena itu kita coba untuk mendengarkan, ya kita baca, seolah-olah kita hadirkan beliau, yaitu siapa yang menyusun buku ini? Ibu Bapak sekalian. Pak Hidayat. Ya. Pak Dr. Hidayat. Ya, kita hadirkan beliau, kita dengarkan wejangan beliau walaupun tidak langsung ya, walaupun tidak langsung. Nah, seumpama nanti Ibu Bapak ingin bertemu dengan beliau secara langsung, bisa kita usahakan, atau mungkin ada juga yang pernah bertemu dengan beliau sebelumnya. Ya, di kata pengantar terlebih dahulu sebelum nanti kita masuk ke materi-materinya akan datang. Supaya kita paham betul ya, supaya kita paham betul bahasa Arab Qurani ini apa yang diinginkan, dan kalau cita-cita bahasa Arab Qurani menjadi cita-cita kita bersama, ya cita-cita kita bersama, maka cita-cita itu tentu akan lebih mudah kita raih kalau kita mengikuti arahan dari pengembang program ini serta yang juga sekaligus menyusun program bahasa Arab Qurani. Baik, Ibu-ibu.
yang kami hormati, ibu-ibu, bapak yang kami hormati, begini kata beliau. Ya, beliau mengatakan bahwa setelah basmalah ya, beliau mengatakan bahwa tujuan ya, kaum muslimin di Indonesia yang berminat belajar bahasa Arab ya kita ini kalau dibilang ini pada umumnya ini artinya awam ya. Orang umum itu kan masyarakat awam, maksud lain bahwa tujuan masyarakat umum dan itu pada umumnya belajar bahasa Arab agar mereka mampu apa? Memahami Al-Qur'an, hadis dan teks-teks keislaman lainnya. Sama nggak kira-kira ini tujuan kita ini dengan seperti yang digambarkan oleh Prof. Hidayat ini? Sama. Apa tadi katanya? Memahami Al-Quran, hadis dan teks-teks keislaman lainnya. Yaitu kalau teks-teks keislaman lainnya itu yang tidak di Al-Quran dan tidak ada hadis, misalnya bisa kita contohkan yaitu karya-karya ulama, ya, karya-karya ulama yang berbahasa Arab. Di samping itu, ini sudah ada keinginan ya, bahwa keinginan tersebut, yaitu keterampilan untuk mampu memahami, itu keterampilan ini ingin mereka capai dalam waktu yang sesingkat mungkin. Artinya inginnya itu tidak terlalu lama. Apalagi ya kalau berbicara tentang kepentingan praktis. Sekarang ini sudah usia berapa ini gitu ya. Usia berapa kalau kita ingin belajar bahasa Arab, mengikuti seperti para guru, para kiai, para ustaz atau asatiz yang mulai kapan beliau belajar bahasa Arab? Ibtidaiyahnya sudah belajar bahasa Arab ya, ibtidaiyah itu atau SD itu sudah belajar bahasa Arab, SMP-nya juga belajar bahasa Arab, SMA-nya juga belajar bahasa Arab itu ya. Kemudian kuliahnya juga belajar bahasa Arab. Itu kan butuh waktu panjang. Butuh waktu panjang. Itu 6 tambah 3 tambah 3 sudah 12, tambah 4 16 ya, 16 tahun. Itu kapan usia yang kita miliki untuk mencapai tujuan tersebut. Ya, tapi kita inginnya karena itu dengan keterbatas waktu yang kita miliki, kira-kira mungkin nggak? Kira-kira mungkin nggak kita bisa mewujudkan tujuan tersebut? Maka gitu ya, jawabannya apa sih yang tidak mungkin? Ya, tapi tentu dalam target-target yang masih bisa dijelaskan, target-target yang rasional, target-target yang masih di dalam batas-batas kemampuan kita. Jadi itu ya yang latar belakangi kemudian ingin memahami ingin memahami hadis, ingin memahami teks-teks keislaman lainnya dalam waktu yang sesingkat mungkin. Ya. Dalam rangka itu, maka beliau ya dalam rangka membantu kita masyarakat umum memahami Al-Qur'an, memahami hadis dan teks-teks keislaman lainnya dalam waktu yang singkat, beliau menyusun bahasa Arab Qur'ani jilid 1 sampai dengan jilid 9 ya. Jilid 1 sampai jilid 9 ini di LBIQ yang bisa dikaji di LBIQ ini adalah jilid 1 sampai dengan jilid 6 kalau di LBIQ ya. Jilid 1 sampai jilid 6, sedangkan yang ke-7, yang ke-8, yang ke-9, bahkan ada yang selanjutnya itu nanti bisa dikaji lain kesempatan melalui program lain yang tidak hanya mengandalkan kegiatan yang ada di Lembaga Bahasa dan Ilmu Al-Qur'an. Untuk itu, ini penting ya. Ini
untuk bisa memahami pelajaran-pelajaran yang ada di bahasa Arab tadi, terutama kalau kita ini jilid ini 1 sampai dengan 9, atau mungkin ada juga yang bukunya 1 sampai 10. Mungkin ada juga yang bukunya 1 sampai 12 pelajaran. Kalau ibu-ibu, Bapak yang sekarang sampai pelajaran berapa bukunya? 10. Ya, sebagai 10. Ada yang 9? 10 semua ya? 10 Pak. 10 Pak Ustadz. Ini mungkin kita baru Pak Guru. Ya? 10 di sini. 10. Ya, 10. Baik, itu 10 berarti ada yang lebih baru lagi. Ya, Edisi cetakan terbaru. yang lebih baru lagi nanti itu jumlahnya 9. Kenapa berkurang? Karena kelihatannya kondisi ini berubah. Kondisi ini berubah. Kalau dulu 12 tuntas dalam satu periode, kemudian pada belakang-belakang kelihatannya masih ingin lebih mantap lagi gitu belajarnya, ingin lebih mantap lagi, tapi tidak ingin kemudian ada yang terlewatkan, dikurangi dan sebagainya. Nah, untuk mencapai, untuk memahami apa yang ada, terutama ya yang sekarang kita ini ya di bahasa Arab Qurani 1 ini, yang 1 sampai 9 atau 10 itu, untuk memahami semua itu apa yang perlu kita perhatikan. Apa yang perlu kita perhatikan. Ini beberapa poin yang disampaikan oleh penyusun buku dan pengembang program, hal-hal yang perlu kita perhatikan untuk bisa sukses bersama-sama dan sama-sama sukses. Ada yang mau ini ngopi dengan cara membaca, ngopi ngilangin ngantuknya ada? Pak Freddy mungkin? Kalau baca biasanya hilang biasanya. Coba Pak Freddy, apa katanya? Yang pertama. Pembelajaran difokuskan kepada tujuan pantas, pemahaman terbatas. Jadi maksudnya pembelajaran hanya diarahkan pada pemahaman, tidak untuk bercakap atau menulis. Dan terbatas pada pemahaman bahasa Arab Qurani. Ya, baik. Terus, sedikit lagi. Yang dimaksud dengan bahasa Arab Qurani adalah bacaan dan doa yang lazim digunakan dalam kegiatan ibadah sehari-hari. Seperti dalam sholat dan puasa, juga ayat-ayat Al-Quran yang sering diketengahkan dalam kegiatan dakwah, pendidikan, dan studi Islam yang mengenalkan prinsip-prinsip ajaran Islam. Ya, itu dia yang pertama. Itu dia yang pertama. Ibarat kata ini kita dengan membaca yang pertama ini, prinsip ini, apa tadi namanya prinsip yang pertama ini pantas. Ya, prinsip yang pertama ini prinsip pantas. Ini dianggap sebagai singkatan ya, pemahaman terbatas. Jadi kita fokus utama kita itu memahami. Ya, ibu-ibu, bapak-bapak tidak perlu khawatir ya untuk menghafal karena bukan itu yang utama. Yang utama adalah paham. Ya, yang utama adalah paham. Walaupun nanti tantangannya adalah ya terutama untuk kami ini yang sebagai guru, bagaimana kira-kira cara mengetahui bahwa ibu-ibu, bapak itu sudah paham atau belum, gitu ya. Itu tantangannya. Kalau melihat dan berkaca ke dalam diri sendiri sih penjelasannya gampang betul itu bahasa Arab Qurani ini gampang gitu sehingga kami katakan ini kan satu tingkat di atas Iqra ini ya, bacaan-bacaannya sudah kita hafal di luar kepala ini ya, bacaannya sudah ada luar kepala kita, tapi nanti bagaimana cara kita mengetahui bahwa ibu-ibu, bapak, ya, saudara-saudara, saudari sudah paham. Maka minimal nanti usaha kami untuk mengetahui ibu-ibu, bapak sudah paham apa belum, biasanya
kita akan lihat dari apakah ibu bapak ingat atau belum. Itu yang paling sederhana. Ibu bapak ingat nggak kita sudah belajar ini? Kata ini ingat nggak maknanya apa gitu. Jadi tidak usah terlalu tinggi ininya, targetnya. Targetnya sih paham aja. Karena itu, ibu-ibu, bapak-bapak, usahakan betul ini jadi kesepakatan kita bersama. Kesepakatan bersama bahwa mohon jangan mau lanjut ke pelajaran berikutnya kalau pelajaran pada hari itu belum dipahami. Gitu ya. Kalau sudah paham, baru kita lanjut, boleh. Gitu. Tetapi kalau belum paham, maka tanyalah sebanyak mungkin. Tanyakanlah sebanyak mungkin, sedalam mungkin, seluas mungkin, tanyalah. Nanti kita diskusikan. Kita cari solusinya, kita cari jalan keluarnya untuk sampai bisa mengantarkan ibu bapak kepada pemahaman. Pemahaman apa? Gitu ya. Istilah pemahaman ini berarti keterampilannya apa? Keterampilan membaca. Ya, keterampilan berbahasa yang kita ajarkan, yang diajarkan di bahasa Arab Qurani ini adalah keterampilan membaca dalam arti memahami, tidak membaca dalam arti melafalkan, ya, tidak dalam arti melafalkan. Walaupun nanti mohon maaf ibu-ibu, bapak kalau sewaktu-waktu nanti ada yang makhrajnya kurang pas menurut kami ya, standarnya juga tidak tinggi-tinggi, mungkin ada yang diingatkan. Kalau nanti pada waktu membaca ayat-ayat, membaca pelajaran, ada yang panjang pendeknya belum pas, nanti ada yang diingatkan. Nanti kalau ibu, bapak, pada waktu membaca nanti ada yang tidak pas tasdidnya, mungkin ada yang diingatkan. Kemudian mungkin nanti ada yang belum pas ya, mudah-mudahan ini semua sudah lewat ya, sudah lulus semuanya. Ada yang belum pas, yang syamsiyah, al-syamsiyah dan al-qomariyahnya mungkin nanti diingat. Karena standar kita begitu. Standar kita sederhana ya, tidak sampai nanti izhar, ikhfa, iklab, guna, kol-kolah dan sebagainya tidak akan sebesar itu kita memperhatikan karena kita fokusnya kepada memahami isi bacaan. Paling tidak nanti yang akan kita lihat yang pertama adalah makhraj atau makharij. Ya, paham ibu-ibu, bapak ya yang dimaksud dengan makhraj ya? Sepaham kita ya? Kalau diungkapkan apa kira-kira makhraj itu? Tempat keluar huruf. Iya, ada berapa tempatnya keluar huruf, Pak? 5. Bagus. Saya kira cuma 1. Ternyata bukan hanya mulut ya tempat keluar huruf itu. Ada di mana aja tuh tempat keluarnya, gitu ya. Ternyata ada 5 katanya. Tempat keluar ya, keluarnya. Itu makhrajnya yang pertama. Supaya intinya jangan ketukar-tukar. A, ha, fa, sa, sya, so, bo. Intinya makhrajnya tidak tertukar. Kemudian yang kedua yang perlu dijaga kaitannya nanti tadi walaupun memang fokus utama kita adalah memahami bacaan. Ya, fokus utama kita adalah memahami bacaan. Tetapi membacanya juga tadi makhrajnya kita perhatikan. Yang kedua adalah panjang pendeknya. Kenapa? Karena dalam bahasa Arab panjang pendek itu bisa mengubah arti. Ya, masih mending ya kalau artinya berubah. Ini malah kalau panjang pendek nggak dijaga artinya menjadi rusak. Jadi panjang pendek dalam bahasa Arab itu seperti satu huruf lah dalam bahasa Indonesia. Sehingga kalau kita ganti hurufnya bisa jadi artinya berubah. Laku diganti menjadi laki dalam bahasa Indonesia sudah berubah artinya. Tetapi kalau misalnya berubah dari U, laku, berubah menjadi Z, lakez, itu nggak ada artinya. Jadi kira-kira juga begitu yang akan terjadi dalam bahasa Arab. Laku, laki, lakez.
Itu juga dalam bahasa Arab. Panjang, pendek, bisa mengubah arti, bahkan tapi bisa juga dia panjang pendek itu merusak arti. Karena itu kita jaga. Awal berikutnya itu tasdid atau tidak, karena itu juga bisa mengubah makna, mengubah arti, ya, mengubah makna, mengubah arti. Dan yang terakhir tadi adalah al-syamsiyah dan al-qamariyah. Itu sudah menjadi kemampuan bawaan ibu-ibu, bapak-bapak sebelum ikut bahasa Arab Qurani, insya Allah. Itu yang pertama. Tadi prinsipnya apa? Sekali lagi, Bapak. Yang pertama, prinsip belajar bahasa Arab Qurani adalah pantas. Pantas. Apa itu pantas? Pemahaman terbatas. Pemahaman terbatas. Karena itu nanti ini tidak kita, kalaupun kita memahami bacaan, tidak semua bacaan. Tidak semua bacaan karena waktu kita terbatas. Tidak semua bacaan. Lalu kalau tidak semua, yang mana? Misalnya koran olahraga nggak masuk, ya koran tentang peperangan tidak masuk, gitu ya. Berita-berita di WhatsApp tentang ekonomi nggak masuk di dalam kajian kita, karena yang akan kita batasi adalah tadi pada ayat dan doa yang lazim digunakan dalam kegiatan ibadah sehari-hari. Begitu juga Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran yang biasa dalam kegiatan dakwah. Jadi ini harapannya nanti pemahaman kita terhadap ajaran agama Islam bisa meningkat. Dan terkait dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. Apa maksudnya prinsip-prinsip ajaran Islam? Paling sederhana adalah terkait dengan iman, terkait dengan Islam. Bukan ada bacaan, ada doa, dan sebagainya. Kalau kita gambarkan dengan kondisi buku yang sekarang, satu ini berkaitan dengan sholat dan sekitarnya. Dua, nanti berkaitan dengan ayat-ayat yang populer di dalam dakwah, dalam amar ma'ruf nahi munkar. Dua juga masih ada doa, kemudian terkait dengan dakwah. Ya. Kemudian untuk tiga, nanti ini 3 dan 4 itu berkaitan dengan prinsip-prinsip dasar Islaman, termasuk tentang Al-Quran, ya, termasuk tentang Islam, termasuk tentang amar ma'ruf nahi mungkar, masuk di dalamnya adalah tentang fitrah manusia, tetap termasuk tentang nuzulul Quran dan sebagainya dan sebagainya. Baru kemudian ketika masuk 4, masuk 5, masuk 6, nanti tema-temanya itu sudah masuk ke dalam ayat-ayat Al-Quran, dalam bentuk surat-surat Al-Quran yang ayat-ayat populer dipilih. Ayat-ayat Al-Quran populer dipilih untuk dikaji. Al-Fatihah dikaji lebih dalam, Al-Baqarah, terus berikutnya ya An-Nisa, Al-Maidah, dan sebagainya. Nanti pada tingkat-tingkat yang lebih lanjut. Untuk kita sekarang ini pada sholat dan doa-doa seputar itu. Baik, ibu-ibu, bapak, mungkin ada yang ingin berkomentar terlebih dahulu sebelum lanjut ke prinsip yang kedua. Ada? Baik. Kalau tidak ada, kita lanjutkan berikutnya. Siapa yang ingin ikut berpartisipasi? Yang kedua, Pak Freddy tadi, silakan. Yang kedua, siapa? Saya Pak, siap. Silakan Pak Setiabudi, mangga, mangga. 2. Saraf dan asosiasi kata-kata serapan merupakan andalan utama dalam memahami kosakata atau mufradat dan pengembangannya serta dalam memahami materi pelajaran pada umumnya. Yang dimaksud dengan syaraf adalah pengembangan kosakata baru melalui tasyrif bentuk mufrad, jama', muzakkar, mu'annats, dan dhamir. Dengan serapan dimaksudkan guru perlu mengingatkan jamaah atau warga belajar kepada kata-kata serapan bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Arab. Iya, baik. Itu yang kedua.
prinsip kita yang pertama adalah pantas, pemahaman. Targetkan itu, pemahaman. Kalau belum paham, belum lanjut. Gitu ya. Kalau ada yang lupa, kita ingatkan. Prinsip yang pertama adalah pemahaman. Yang kedua, ini juga dalam rangka mendukung pencapaian tujuan kita, ya, termasuk untuk memahami. Prinsip yang kedua adalah sorok. Ya, prinsip yang kedua adalah sorok. Kemudian serapan. Sorok ini apa maksudnya? Ya. Jadi dengan belajar bahasa Al-Quran di tahap-tahap awal ini, kita akan diajak untuk melihat hubungan antara satu kata dengan kata yang lain. Ya, kita akan diajak untuk memanfaatkan kesamaan, kemiripan antara satu kata dengan kata yang lain supaya memudahkan kita di dalam memahami. Apa contohnya? Kalau dalam bahasa Indonesia, kira-kira begini contoh. Kalau kita bahasa Indonesia kan punya kata menulis misalkan ya. Menulis. Ada kata apa saja menurut Ibu Bapak yang bisa berkembang dari kata menulis atau yang punya hubungan bentuk ya, bentuk huruf ya, bentuk dengan kata menulis. Kira-kira apa contohnya? Penulis. Bagus. Ada menulis, ada penulis, apalagi? Tulisan. Bagus. Tulisan, apalagi? Ditulis. Ditulis. Bagus. Apalagi? Ayo ibu-ibu, bapak yang lain yang belum berpartisipasi. Ada Anissa. Tulislah. Iya, bagus. Ada Hajah Hermawati, belum dengaran. Bu Fatimah, coba satu, Bu, dari menulis. Tulisan tadi, Pak Guru. Iya, oke, tulisan. Pak, Akhi Dadang, coba. Apa? Tertulis. Iya, bagus. Ibu Sri Widyastuti, satu, Bu. Bu Sri Widyastuti. Pak Chandra AM, coba satu usul, Pak. Tulislah. Iya, bagus. Ya, kira-kira begitu. Ya, kira-kira begitu yang akan kita manfaatkan. Sudah paham menulis, mudah-mudahan kita paham penulis. Ya, sudah paham menulis, paham penulis, paham tulislah, paham tulisan, gitu ya. Paham ditulis. Kira-kira begitu. Sorop itu kerjanya begitu. Soropnya itu kerjanya begitu. Kira-kira ini nama ilmunya apa ya? Mungkin Ibu Bapak ada yang tahu itu istilah ilmunya apa kalau dalam bahasa yang bukan bahasa Arab? Menulis, ditulis, tulislah, tulisan. Tensis mungkin Pak ya? Apa? Tensis kalau dalam bahasa Inggris. Ya, mungkin ya. Mungkin tensis. Kalau yang lain apa? Asal Bahasa kata. mungkin. Tasrif. Asal kata. Oke, yang lain apa? Istilahnya yang bukan Arab ya. Kalau dalam Arab kan tasrif namanya. Kalau dalam istilah yang bukan Arab apa? Tadi ada yang mengingat tensis. Itu apa? Tata bahasa mungkin. Ya, Bagus. ada yang mengingat tata bahasa. Ini tata bahasa kan luas. Bahasa itu kan ada bunyi, ada kata, ada kalimat, ada wacana. Kira-kira ini yang ditata apa ini Pak Setia? Ya, apa kalimat atau kata-kata yang disusun untuk menjadi kalimat. Iya, ya. Jadi ini tata Perubahan kata. Iya, perubahan kata. Kira-kira begitu. Ilmunya kalau pernah dengar, ini mungkin bukan hanya ilmu bahasa ya. Di ilmu biologi juga mungkin ada ya istilah ini atau ilmu yang lain. Ada istilahnya morfologi atau morfologi. Gitu. Ini sorop ini istilah lainnya kalau dalam bahasa Inggris mungkin ini serapan itu istilahnya morfologi. Ya, morf kan dari morfim. Morfim, morfem kadang-kadang disebutnya. Morf dari bentuk-bentuk, dari satu bentuk ke bentuk yang lain.
Ya, kok bisa diubah-ubah? Memang begitulah bahasa ya. Begitulah bahasa berubah-ubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Lalu nanti kita apa? Ya, tugas kita adalah memanfaatkan itu supaya kita bisa memahami. Oh, kalau dia bentuknya begini, penulis. Nanti ini bisa jadi profesi ini. Pelukis, itu kan profesi. Peninju enggak, bukan ya, petinju ya, ada petinju, oh jadi profesi dia. Pelawak, oh itu juga jadi profesi, sehingga lahirlah ilmu. Misalkan kalau dalam bahasa Indonesia awalan pe itu bisa menunjukkan profesi, petani juga begitu dan sebagainya. Kira-kira juga dalam bahasa Arab kita akan menemukan tata bahasa seperti itu yang diistilahkan dengan prinsip sorof atau dengan tasrif. Lalu berikutnya prinsip apa yang perlu dimanfaatkan untuk bisa sukses di dalam pelajaran-pelajaran kita? Prinsip berikutnya adalah serapat. Dan kita bersyukur nih sebagai orang Indonesia yang ya sebagai orang Islam yang hidup di Indonesia. Ya, walaupun ini jadi walaupun kita harus tetap evaluasi diri, ya kita bersyukur menjadi Muslim di Indonesia. Jadi ya menjadi Muslim di Indonesia. Ya kita ini kan sebelum kita sadar bahwa kita ini orang Indonesia, kita lebih dahulu sadar sebagai orang Islam. Karena begitu kita lahir, yang kita dengarkan pertama-tama adalah azan, kemudian iqomah, kan Indonesia Raya. Jadi kita Muslim, menjadi orang baik, kemudian kita menjadi orang Indonesia. Kita bersyukur itu. Dalam kaitan ini banyak bahasa Indonesia yang dulunya adalah bahasa Arab. Ya, ada yang kita sadari, ada juga yang mungkin kita tidak sadari. Misalkan ya sebagai sebuah ini aja nih, sebagai survei kecil-kecilan, karena nggak punya modal ini, modal untuk bikin lembaga survei kecil-kecilan saja. Menurut ibu-ibu, bapak-bapak, kitab itu dari bahasa Arab bukan? Ya. Ya, bagus ya. Kitab itu dari bahasa Arab. Kalau almari dari bahasa Arab bukan? Iya, dari Arab. Ya. Wih, bagus. Almari juga dari bahasa Arab gitu. Bagus gitu. Kalau alpukat dari bahasa Arab bukan? Bukan. Kirain bilang, iya kan ada al-alnya. Oh, bukan. Gitu. Kalau kita mengatakan nalar, itu dari bahasa Arab bukan? Nalar. Ya, yang terbersit dalam pikiran aja, ya atau tidak? Bahasa Arab. Iya, bagus. Yang lain diam-diam baik. Yang lain diam-diam baik. Kalau kita mengatakan pikir. Fikri. Iya, dari bahasa Arab bukan? Arab ya, Ustaz. Bahasa Arab ya. Ya, betul. Ya, bahasa Arab. Ya, gitu kan. Jadi kita itu yang banyak sekali dari bahasa Arab yang sudah menjadi bahasa Indonesia. Dan itu nanti kita manfaatkan betul. Sehingga supaya nanti tidak ada kekhawatiran ya, tidak ada kekhawatiran bahwa ini apa ya artinya gitu ya, apa ya artinya madrasah gitu ya. Apa artinya madrasah kan sudah jadi bahasa Indonesia, adanya lagi madrasah. Apa ya artinya masjid? Ya kan udah jadi bahasa Arab itu masjid. Apa ya artinya musola? Kenapa nanya musola? Karena ketemu di pelajaran bahasa Arab. Saya punya musola, tapi itu ya khawatirnya kan gitu, khawatirnya itu sama bahasa Arab tapi beda gitu ya. Sama bahasa Arab tapi beda maksudnya. Misalnya bisa jadi memang ada hal-hal yang sama bahasa Arab tapi beda maksudnya. Ini yang kedua ya, tapi digabung menjadi satu, kita sebut saja tiga itu serapat. Ya, gitu ya. Hari ini hari apa? Hari Senin. Hari Senin dalam urutan satu pekan itu urutan keberapa hari Senin? Kedua.
Isnin. Urutan kedua, maka kan gampang ya. Jadi Isnin, Senin. Kalau urutan yang ketiga, Selasa, gitu. Urutan keempat, Rebo. Arba. Urutan kelima, Jumat. Udah, kok dibablas semua. Padahal bukan kalau yang Kamis, Kamis ya. Kemudian setelah Kamis, iya hari Jumat. Tapi kalau hitung-hitungan beda. Itu yang akan kita manfaatkan. Itu yang akan kita manfaatkan. Nanti akan saling membantu itu, akan saling membantu antara yang sorot dengan serapan. Dalam arti apa? Dalam arti ya bisa jadi yang sudah jadi yang masuk ke dalam bahasa Indonesia adalah bentuk tiganya misalnya. Nanti ada 1, 2, 3, 4, 5. Bentuk satunya belum masuk. Jadi kalau sudah paham bentuk satu masuk ke serapan, harapannya membantu kita untuk memahami materi-materi yang lain. Aduh, Pak Guru ini belum kebayang ini apa ya maksudnya dari tadi. Pak Guru bicara panjang lebar bikin saya ngantuk. Syukur ini alhamdulillah ini nggak perlu beli obat apa itu ya kalau orang sakit insomnia Pak. Ya, itu nggak perlu nih. Kalau ada yang susah ikut aja bahasa Arab Qurani nanti dengar Pak Guru ceramah juga nggak. Kenapa? Kan kalau hari Jumat susah nih sekarang. Kalau dulu kan kalau mau ngantuk susah tidur datang aja hari Jumat ke masjid. Itu khotibnya udah naik mimbar, udah ngantuk. Biasa umat Islam bisa banyak mengambil manfaat dari api ibadahnya karena lagi corona nggak masjid, lain dari rumah aja ikut bahasa Arab Qurani dengar. Nggak kebayang gitu nanti ya sabar. Tapi kita akan ini kan sebagai pengantar ya. Khotibah katanya pengantar bahwa prinsip yang pertama itu pemahaman. Ya, karena itu nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaannya yang kira-kira jauh ya, tinggi dibandingkan dengan materi kita hari itu, mohon maaf kalau kemudian disampaikan maaf ilmunya belum nyampe ke sana. Kita akan berjenjang bertahap. Pemahaman terbatas yang pertama. Yang kedua sorot. Itu sorot, ada yang bilang tensis, ada yang mengatakan tata bahasa, ada yang mengatakan tata kata, ada yang mengatakan perubahan bentuk, ada yang mengatakan perubahan kata. Kok perubahan bentuk? Iya, ini mudzakkar muannas. Apa itu mudzakkar muannas? Gitu. Apaan? Nanti kita pelajari. Kalau mufrad jamak mungkin ya, mufrad jamak gampang. Oh ini kalau tunggal, ini kalau jamak orang Arab mengatakan begini, gitu ya. Kita akan coba pahami sedikit demi sedikit semua aspek yang dianggap perlu untuk mendukung pemahaman kita. Baik, Ibu, Bapak, kalau ada komentar, pertanyaan terlebih dahulu, boleh disampaikan sebelum kami lanjutkan ke prinsip yang ketiga. Banyak, Ustaz. Mangga. Kalau pengertian kata, kalimat, huruf dalam bahasa Arab dengan bahasa Indonesia itu sama atau apa tidak, Ustaz? Ada kesamaan, ada perbedaan. Ya, ada persamaan, ada perbedaan. Apa persamaan, apa perbedaannya? Insya Allah nanti di buku 2, ya. Nanti di buku 2, Ibu Bapak akan berkenalan lebih dalam, gitu ya. Perbedaannya ada, karena setiap bahasa mempunyai kekhususan. Apa perbedaannya? Nanti bersamaan dengan pembelajaran kita nanti akan muncul. Misalkan saja sebagai contoh ya. Dalam bahasa Indonesia ada tidak satu kata yang wujudnya satu huruf? Ada tidak dalam bahasa Indonesia satu kata wujudnya satu huruf? Nggak ada, Ustaz. Tidak ada. Nggak ada. Kalau bahasa Inggris, ada tidak satu Ada. kata wujudnya satu huruf?
Nggak ada juga kalau satu. Kalau saya pernah ketemu, Pak. Ada Ai. ai. Saya Oh ya. Ai Ai. katanya. Oh, ai. Yang punya arti ya. Nanti Iya. dalam bahasa Arab banyak yang betul. Itu misalkan ya. Itu misalnya. Gitu. Maka tidak selalu pas gitu ya. Tidak selalu pas pengetahuan kita tentang bahasa Indonesia dipakai langsung untuk bahasa Arab. Misalkan tadi ya, orang Indonesia dulu ketika kita belajar bahasa Indonesia di tingkat berapa dulu kita berkata bahwa kata adalah kumpulan dari beberapa huruf. Nah gitu, beberapa berarti kan lebih dari satu, dan memang kita nggak ketemu dalam bahasa Indonesia satu kata yang satu huruf. Tapi kalau dalam bahasa Arab nanti kita ternyata banyak begitu ya, ternyata banyak. Itu sebagai contoh. Jadi jawabannya ada yang sama, tetapi ada juga perbedaannya. Walaupun demikian, saya merasa bahwa kalau ibu-ibu bapak bahasa Indonesianya bagus, ini belajar bahasa Arab juga jadi gampang. Saya merasa bahwa kalau ibu-ibu, bapak-bapak bahasa Indonesianya bagus, belajar bahasa Arabnya jadi gampang. Ya, belajar bahasa Arabnya jadi gampang. Dalam bahasa Indonesia misalkan ada subjek, ya bahasa Arab juga bisa. Seperti itu. Dalam bahasa Indonesia ada predikat misalnya, bahasa Arab juga bisa begitu. Dalam bahasa Indonesia ada objek misalnya, dalam bahasa Arab juga ada. Dalam bahasa Indonesia ada kata kerja, dalam bahasa Arab juga ada yang seperti itu. Ada yang seperti itu. Ini pengalaman pribadi. Ya, pengalaman pribadi, salah satu kesulitan yang kami hadapi dalam menjelaskan bahasa Arab itu banyak disebabkan oleh ketidakpahaman yang belajar, dan saya juga memang harus belajar terus untuk belajarnya, tentang apa misalkan gitu ya, perbedaan antara kata kerja dengan kata sifat. Itu komentar saya untuk pertanyaan tadi tentang apa tadi? Siapa yang bertanya? Yang Ustaz. Ya, Pak Dadang ya tadi tentang kata, huruf, kalimat itu ada persamaan, tapi pada saat yang sama juga ada perbedaan. Karena itu ini perlu kehati-hati. Gitu ya, Pak Dadang. Ya. Berikutnya ada lagi? Ustaz ingin bertanya, Ustaz. Ini mah beliau mah senang nyebut saya Ustaz ini. Ayo, mangga, gimana pertanyaannya? Emir. Saya pernah dengar ada nahu. Ini bedanya nahu sama sorof apa ya, Pak Guru ya? Dan gitu ya, dugaan saya, Emir justru lebih sering dengar nahu daripada sorof. Iya. Ya, soalnya nahu kan sering keliling, digoreng, dadakan, tahu. Itu tahu. Nahu dan sorof. Sederhananya begini gitu ya, sederhananya begini. Sorof itu mempelajari tentang seluk-beluk kata. Ya, seluk-beluk kata. Ini tunggal, gitu ya. Ini jamak, ya. Ini untuk maskulin, ini untuk feminin, gitu ya. Ini untuk masa lampau, ini untuk masa sekarang, misalnya itu tuh namanya itu sorof. Sedangkan kalau nahu yang tadi ditanyakan, nanti kita akan belajar lebih lanjut lagi, itu membicarakan tentang kalimat. Ya, bicara tentang kalimat. Apa di kalimat itu? Mana subjeknya gitu? Mana predikatnya? Mana objeknya? Mana keterangan? Ini keterangan tempat,
tempat, apa keterangan waktu, ataukah keterangan cara? Oh, ini mana lebih dahulu disebut keterangan waktu atau keterangan tempat dan seterusnya dan seterusnya. Jadi ibaratnya kalau sorop itu adalah gitu ya, sorop itu seperti kita punya kalau masak itu ada nasi gitu ya. Ada nasi, ada garam, ada gula itu ya, ada beras ya bukan nasi ya. Ada beras, ada garam, ada gula. Nah, nanti nahu itu kalau mengolah-olah semua itu, ini digabung dengan ini, digabung dengan ini, jadilah donat, jadilah martabak, jadilah apa dan sebagainya. Kira-kira begitu ya. Untuk apa tadi yang ditanyakan tentang nahu. Mudah-mudahan bisa Terima kasih Pak dipahami ya. Ustadz. Makasih Iya. Pak Ustadz. Iya, baik. Ada lagi yang lain? Pak Guru, Iya, bertanya. Mangga. Saya pernah mendengar untuk bahasa Arab ini mempunyai satu kata itu bisa mempunyai arti yang lebih kompleks dibandingkan bahasa Indonesia Iya. atau mungkin bahasa yang lainnya. Iya. Apakah betul itu Pak Guru? Iya. Saya kalau tahu karena tahu Pak Freddy yang nanya, saya langsung apa? Oh, Pak Freddy itu kan orang baik, orang biasa yang didengarkan itu adalah yang baik-baik dan jujur. Karena itu saya bilang betul itu. Betul. Walaupun gitu ya, walaupun kita juga bisa mengatakan itu sebenarnya hakikat atau karakter semua bahasa. Ya, karakter semua bahasa ada satu ungkapan yang memiliki beberapa makna. Ya, ada satu ungkapan ya, bahkan ungkapan itu kan bisa jadi satu kata, bisa jadi ya satu kata yang memiliki beberapa makna. Nah, lalu bagaimana tadi katanya benar yang bahasa Arab? Ya, benar. Jadi cara menggabungkannya kok bahasa lain juga begitu. Maka kira-kira pemahamannya lebih lagi bahasa Arab. Itu kita gampangnya begini ya, gampangnya kita orang ini ya, orang Indonesia ya. Orang Indonesia apa bisa kita bedakan antara gabah dengan nasi? Bisa. Bisa ya. Apa bisa kita bedakan gabah nasi dengan padi? Bisa. Bisa ya. Kalau gabah itu kan sesudah dipanen gitu ya. Kalau padi itu masih di sawah. Kalau nasi kalau sudah dimasak, kan gitu ya. Nah, coba kalau kita tanya bahasa Inggrisnya padi apa? Saya dulu waktu belajar, kalau sawah rice field, rice field. Gitu katanya. Begitu lagi apa bapaknya lagi menjemur apa? Rice juga yang dijemur. Begitu orang Indonesia makanannya apa? Rice juga. Ternyata orang Indonesia ketika ya orang Inggris menyebutnya, saya nggak tahu kalau ada perkembangan terbaru. Ketika masih di sawah itu namanya rice. Ketika dijemur kita bilang gabah, dia bilangnya rice. Nanti ketika sudah dimasak juga dibilangnya rice. Saking Indonesia akrab dengan nasi, sesudah dimasak juga ya, sudah jadi nasi pun tetap dimasak. Bu, sedang apa Bu? Masak nasi. Sudah nasi. Mana jadinya kalau nasi dimasak? Kalau masak beras biasa, tapi orang Indonesia karena itu memberikan kabar gembira, nasi dimasak bukan lagi beras yang dimasak. Sedang apa Bu? Lagi masak nasi Pak. Lagi masak nasi bukan masak beras. Karena kalau terjemahan bahasa Inggrisnya semua rice semua. Nah, kalau dalam bahasa Arab itu untuk kata-kata tertentu itu lebih banyak lagi. Kalau tadi kan kita padi, gabah, nasi dan beras gitu ya. Padi, gabah, nasi, beras. Itu beda-beda. Nah, coba dibayangkan kalau dalam bahasa Arab ya, dalam bahasa Arab untuk menyebut cinta misalnya. Wah, itu luar biasa. Kata-kata untuk bermakna cinta itu.
nanti cari aja di Google itu, saya nggak hafal ya, saya tidak hafal karena banyaknya. Kalau cinta yang sampai membuat tergila-gila itu katanya isyq. Kalau cinta ada yang dengan karena ketulusan, ada rohimah, rahmah, ada juga ada hub, ada katanya mawaddah ya, dan ada kata-kata yang lain. Jadi tadi betul apa yang Pak Freddy sampaikan, itu dalam bahasa apapun kita menemukan gejala seperti itu, lebih-lebih lagi bahasa Arab yang kaya dengan kosakata. Itu kadang-kadang kita agak berat gitu, agak berat ketika kita pindahkan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Kadang-kadang nggak ketemu yang pas gitu ya, dan ilmu panjang. Baik itu Pak Freddy, mudah-mudahan beri Terima kasih, Pak Guru. jawaban apa yang diinginkan. Ya, sama-sama Pak. Sudah Ibu, Bapak? Berikutnya kita lanjut ke yang ketiga. Siapa setelah Pak Freddy dan Pak Setiabudi, yang ketiga siapa yang mau ambil bagian? Begini, Pak Ustadz. Saya pernah lihat angka dalam bahasa Arab itu kok di Quran ada yang berbeda ya Pak Ustadz? Apa ada perubahan angka gitu? Karena Al-Quran yang lama itu angka 4-nya kok tidak seperti huruf E gitu Pak Ustadz? Apa ya ada perubahan angka? Ya, baik. Nanti tentang ini ya, tentang angka akan kita bicarakan sedikit khusus pada bagian yang akan datang. Ya, jadi pertanyaan tentang angka dari Pak Dadang ya, pertanyaan tentang angka dari Pak Dadang nanti bisa kita komentari sekaligus pada waktu kita membahas tentang angka dalam bahasa Arab. Ya, jadi mohon bersabar dulu ya Pak Dadang terkait dengan angka. Dan supaya nanti lebih kita ya lebih informatif ya, lebih informatif, tolong yang tadi diceritakan itu nanti difotokan. Ya, difotokan sehingga oh ini gitu maksudnya. Ya, ini maksudnya dan itu dan sebagainya dan begitu ya Pak Dadang? Ya. Iya, baik. Terima kasih. Berikutnya, nomor 3, siapa? Saya Pak Guru. Ya, silakan. Ibu kita siapa? Fatimah Pak Guru. Ya, silakan Bu Fatimah, nomor 3. Dalam memahami materi pelajaran, jamaah atau warga belajar didorong untuk mengoptimalkan daya nalar mereka. Dalam kaitan ini, jamaah diberi kebebasan untuk menerjemahkan materi pelajaran ke dalam bahasa Indonesia sesuai dengan penguasaan bahasa. Terus, penguasaan bahasa Indonesia masing-masing. Penguasaan bahasa Indonesia masing-masing. Asalkan terjemahan itu sesuai dengan tuntutan gramatika Arab yang mendasari kalimat-kalimat Arab yang diterjemahkan dan daya nalar yang Islami. Iya, baik. Itu dia. Ini yang ketiga ini prinsipnya ya, nomor 3 tapi ini yang keempat kalau kita buat tadi kita coba, yaitu prinsipnya nalar. Ya, prinsipnya nalar. Coba kita ulang-ulang. Prinsip pertama apa? Pantas. Ya, apa itu tadi pantas? Pemahaman terbatas. Ya, pemahaman terbatas. Pemahaman itu maksudnya bukan ya, kita ulang lagi, bukan untuk berbicara dalam bahasa Arab maksudnya, bukan berbicara dalam bahasa Arab, tapi kita banyak nanti ngomong-ngomongnya banyak, bicara-bicaranya banyak. Karena itu ada beberapa orang yang kelihatannya perlu menyesuaikan dengan karakter pembelajaran kita. Gimana maksudnya karakter pembelajaran kita? Kita ini belajarnya adalah belajar orang dewasa. Belajar orang dewasa itu hubungannya
hubungannya egaliter. Ya, jadi tidak ada yang ketinggian, ya posisinya tinggi, kemudian ada yang posisinya rendah, sehingga ada yang harus selalu didengarkan dan ada yang harus selalu mendengarkan. Tidak, kita ingin egaliter itu setara dalam arti kita akan banyak berdiskusi. Kalau kita berdiskusi itu artinya bukan soal salah benar yang terpenting, ya, bukan soal salah benar yang terpenting, karena kita tidak ingin mendoktrin orang-orang tertentu untuk mempunyai pemahaman sama persis dengan yang kita miliki. Tetapi kita posisinya kita berdiskusi, berbagi, dan itu artinya perlu ada saling pemahaman. Kalau misalnya mengatakan ini maknanya apa, Bu? Itu dari mana makna itu didapat? Nah, begitu pertanyaannya. Nanti kalau tahu, ya dijawab aja. Saya memahami ini karena ini. Mau salah atau benar, jangan terlalu obsesi soal salah benar. Ini bukan hitam putih, karena Deddy Corbuzier juga udah melepas itu hitam putihnya. Tapi kita ingin ya berbincang-bincang, berdiskusi, memahami dan bertukar pemahaman, atau tadi kita saling menambah pemahaman. Masa lagi ngapain? Ya, itu yang pertama tadi adalah pemahaman terbatas. Terbatas pada apa? Terbatas pada ayat-ayat Qur'ani. Itu ayat, kopler, kemudian hadis, kemudian doa, kemudian wacana-wacana keislaman lainnya. Lalu prinsip berikutnya apa? Sorok. Ya, sorok itu tadi pengembangan kata. Jadi modal kita ini bahasa Arab Qur'ani untuk buku 1 ini kata. Gitu. Kalau sudah menguasai kata, saya bilang begitu ya. Kalau kata apa tadi istilah bahasa Arabnya untuk kata? Kalimat. Istilah bahasa Arabnya apa tadi? Mufrodat. Ya, mufrodat. Bagus ya. Jadi penekanan utama kita pada mufrodat. Kalau mufrodat sudah dapat, kaidah itu jadi mudah. Kalau sudah begitu, bahasa Arab jadi mantap. Saya ulangi lagi tadi, ini jadi moto belajar kita. Mufrodat didapat, kaidah mudah, bahasa Arab mantap. Ya, bahasa Arabnya jadi. Nah, kalau ada ini yang mau belajar bahasa Arab tapi kosakatanya nggak nambah-nambah, itu ibarat kendaraan bensinnya, kendaraannya. Ada yang pakai solar juga ya? Ya, nyebutnya apa? Bensin aja ya. Itu ibarat kendaraannya bagus tapi bensinnya menipis. Kalau kosakatanya belum dapat. Kalau mufrodatnya katakanlah sekarat. Cuman itu aja yang diingat. Karena itu ibu-ibu, bapak, nanti mudah-mudahan kita bisa mulai pada sesi kita yang akan datang, kegiatan pembelajaran kita akan awali dengan tadarus kamus. Apa? Tadarus kamus. Ya, baik. Tadarus kamus. Tapi berhubung ibu-ibu, bapak belum punya kamus bahasa Arab Qur'ani 1, maka yang akan kita jadikan sebagai panduan untuk tadarus kamus adalah daftar kata yang ada di akhir. Coba dilihat. Bapak sekalian, ada ya di akhir bukunya? Oh ya. Ada Pak Guru. Ya, jadi itu nanti ya. Ya, sederhana aja caranya. Ya, tentu supaya terkoordinir dengan baik nanti di bawah koordinasi pengurus kelas. Seperti tadi caranya ya, di awal ibu-ibu gitu ya, bapak, gitu. Marilah kita
awali pelajaran kita dengan Al-Fatihah dan doa. Setelah doa, kegiatan berikutnya adalah mari kita lanjutkan dengan tadarus kami. Nah, kata pertama Ustaz gitu ya di situ ya. Ya. Ustaz. Lalu artinya apa? Guru. Kata berikutnya apa? Ada ism. Ya, Ism. artinya Nama. apa? Nama. Nah, begitu terus. Ya, begitu terus. Ini juga sebagai usaha kita supaya ibu-ibu, bapak yang tidak bisa langsung on pada jam 12.30, nah itu juga sambil nunggu nanti begitu ada baca aja paling tidak sampai jam 13 ya, kecuali nanti ada kondisi tertentu saya sudah hadir, ibu-ibu bapak yang lain juga sudah hadir. Ini sekarang peserta kita ada 20 orang. Berarti gitu ya, ada 7 orang yang sampai pada pertemuan kita hari ini tidak hadir. Pak Ketua ada, Pak Zirwan? Pak Hasbi ada, Pak Hasbi? Hasbi ada? Atau siapa gitu maksud saya? Dikonfirmasi ini yang pertemuan pertama tidak hadir ya, pertemuan kedua tidak hadir, itu bagaimana gitu, karena sebelum ada kepastian apakah mereka itu akan bergabung, benar-benar bergabung atau tidak, di dalam pikiran saya ini masih menggantung. Apa maksudnya menggantung? Saya ini terpaksa nih ngajak jalan-jalan dulu nih Ibu Bapak sekalian. Ngajak jalan dulu, bahas ini, bahas itu, supaya nanti begitu semua peserta sudah hadir semua, kita mulai materi pokoknya bersama-sama. Karena kita inginnya sukses bersama-sama, sehingga kita nanti berimbang, ya, pemahamannya berimbang, kalau diskusi jadi berimbang, tidak berat sebelah, semua juga merasa nyaman untuk saling berbagi. Maksud saya tadi ingin menyampaikan, coba dikonfirmasi ini yang 7 orang, ini sekarang kan kita ada 20, ada Pak Muhammad Syukri dengan Nyonya, 1 akun, berarti itu ada 7 orang ini gimana keputusannya? Ibu-ibu, Bapak yang saya hormati, saya juga punya dugaan bahwa bisa jadi ibu-ibu bapak peserta nanti tolong disampaikan Pak Teddy pada teman-teman yang mungkin sudah punya nomor kontaknya ya. Ibu bapak mungkin nanti ada persoalan, ada peserta yang tidak lanjut ya, yang tidak lanjut niatnya untuk belajar bahasa Arab Qurani karena merasa tidak cocok dengan saya yang mengajar. Gitu ya. Kalau ada yang seperti itu, kita punya solusi. Solusinya bagaimana? Supaya niatnya untuk tetap belajar bisa lanjut, nanti kita bisa kita rekomendasikan, bisa kita nominasikan, atau apa istilahnya kalau di perusahaan itu naik pangkat, ya Pak kan? Promosi. Iya, bagus. Nanti kita promosikan ibu bapak yang seperti itu untuk ke tingkat 2. Ya, jadi supaya apa? Niat belajarnya itu tetap terjaga. Jangan sampai niat belajarnya untuk belajar bahasa Arab Qurani tidak lanjut gara-gara merasa tidak cocok dengan yang mengajar di bahasa Arab Qurani 1. Kan sayang. Gitu ya, sayang kalau gara-gara itu kemudian tidak lanjut belajar. Apalagi kalau sekarang kan dengan menggunakan Zoom ini, Ibu Bapak sekalian kan nggak perlu ada pertimbangan, aduh kelasnya udah sempit, banyakan peserta ini kan
mau 100 juga belajar kan bisa di sini. Jadi bisa kita rekomendasikan untuk bisa bergabung belajar bahasa Arab Qur'ani di tingkat 2. Apa bisa Pak Guru? Bisa. Karena apa? Kalau kita rekomendasikan bisa karena bahasa Arab itu adalah bahasa Arab sehari-hari. Doa, bacaan, ayat-ayat yang Oke, saya kembali lagi tadi ke soal tadarus kamu. Nah, supaya apa? Dengan tadarus kamus ini nanti kosakata kita meningkat. Mufrodat meningkat, mufrodat meningkat, mufrodat meningkat. Kalau mufrodat sudah meningkat, ya, barulah ibu-ibu, bapak nanti akan punya rasa nyaman untuk mengoptimalkan nalar. Ibu bapak akan merasa nyaman meningkatkan berpikir ya, menalar. Ini apa ya maksudnya ya? Bagaimana ya ungkapan lebih cocok, lebih pasnya ya? Kenapa? Karena sudah dapat itu datnya, kosakatanya sudah dapat. Seperti contoh ya, contoh. Ibu-ibu, bapak, ini contoh ya dalam kehidupan sehari-hari. Termasuk apakah ibu-ibu, bapak-bapak termasuk orang yang punya pemahaman bahwa fitnah itu lebih keji dari pembunuhan? Apa ibu bapak termasuk begitu? Ya. Ya. Ya, Pak Guru. Ya, yang berpahaman bahwa fitnah lebih keji dari pembunuhan. Ya. Termasuk? Termasuk. Ya, baik. Nah, mari kita lanjutkan berikutnya. Ada kaitannya dengan yang Pak Freddy tadi tanyakan juga. Termasuk di sini ada kaitannya dengan pemahaman serap juga ada, nalar juga ada. Apakah pemahaman ibu bapak tersebut lahir dari pemahaman ayat Al-Quran atau hadis, atau berdasarkan pernyataan atau kata-kata bijak orang tua, nenek moyang kita? Ayat Al-Quran, Pak Guru. Ya, bagus. Itu yang ingin saya katakan. Itu ya, katanya di dalam ayat memang ada yang mengatakan al-fitnatu asyaddu minal qatl. Ya. Tapi gitu ya, dalam bahasa Arab kata fitnah itu, ya, kata fitnah itu maknanya tidak selalu berarti fitnah dalam bahasa Indonesia. Ya, fitnah dalam bahasa Arab tidak selalu artinya fitnah dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Indonesia fitnah artinya apa? Menuduh ya. Menuduh yang tidak sesuai dengan yang tidak sebenar. Tidak semua kata fitnah dalam bahasa Arab, ya, tidak semua kata fitnah dalam bahasa Arab bermakna tuduhan. Jadi nggak semua fitnah tuduhlah aku. Contohnya apa itu? Kita kalau doa kan ada itu. Wa min fitnatil masihid dajjal. Kita berlindung dari fitnahnya Dajjal. Apa itu artinya Dajjal nanti itu akan menuduh-nuduh sembarangan? Bukan gitu ya. Fitnah yang Dajjal itu maknanya bukan fitnah bahasa Indonesia. Fitnah yang tadi juga yang katanya lebih kejam dari pembunuhan itu juga bukan fitnah dalam arti menuduh. Nah, kita bisa berpikir ya, kita bisa berdiskusi lebih lanjut tentang apa makna fitnah ya. Makna fitnah itu kalau kita sudah dapat dulu mufrodatnya, baru kita bisa berpikir lebih lanjut. Nah, dan itu yang kita sebut dengan nalar. Dengan demikian, Ibu Bapak, menghafal bukan menjadi tuntutan yang paling utama dalam belajar bahasa Arab Qur'ani, terutama kalau belajar bersama dengan kami secara pribadi. Tetapi nalar ini yang lebih utama. Nalar ini yang lebih utama untuk memahami, membangun pemahaman, berbagi pemahaman, kemudian mendiskusikan apa yang kita pahami.
kita sehingga kita bahasa saling. Baik, itu yang ketiga. Nanti kalau mau menerjemahkan boleh. Ini yang sebisa saya begini, begini, ini artinya begini, ini artinya begini, begini. Dengan ada beberapa catatan-catatan yang perlu kita pertimbangkan secara bertahap. Yang terakhir mungkin ada yang mau komentar? Kalau tidak ada, ini cocoknya Fauzan ini ya yang baca yang ketiga ini. Silakan Fauzan Ahmad yang ketiga. Oke, coba diulang. Menyadari tujuan pantas tersebut, maka warga belajar diharapkan dapat larut dalam suasana ibadah yang meliputi pembelajaran, yang pada gilirannya akan berperan dalam meningkatkan motivasi, minat dan perhatian warga belajar terhadap pembelajaran. Iya, bagus. Terima kasih. Jadi ibu-ibu, nah, selain tadi pantas, ya, kan? Selain tadi ada pantas, selain tadi ada sorok, selain tadi ada serapan, selain tadi ada nalar, yang terakhir adalah ini disebut terakhir bukan berarti karena kalah penting dari yang lain. Tapi anggaplah ini seperti artis tamanya keluarnya belakang. Artis tamanya keluarga belakang. Motivasi kita, ya, perhatian kita, minat kita dari awal sampai akhir belajar, mohon dijaga hati dan pikiran serta perasaannya ya. Mohon dijaga. Ini niatnya ibadah. Ini niatnya ibadah. Coba kalau menurut pengalaman pribadi ibu-ibu, bapak-bapak, apakah selamanya ibadah itu terasa nikmat? Ibadah terasa nikmat. Ya, apakah selamanya ibadah itu terasa nikmat? Tidak selalu, Pak Ustadz. Tidak Pak Guru. selalu. Bahkan terkadang ibadah itu bukan terasa nikmat, tapi berat. Tetapi kalau kesadaran kita ini untuk ibadah, gitu, al-ajru ala qadril masyaqqah, kata kaidah keagamaannya. Pahala seseorang itu tergantung kepada beratnya perjuangan yang dia lakukan dalam melaksanakan itu. Maka sholat sunnah di siang hari tentu berbeda pahalanya dengan sholat sunnah di malam hari. Gitu. Ketika ngantuk-ngantuk, walaupun ya secara kuantitas hanya 2 rakaat. Secara kuantitas 4 rakaat. Secara kuantitas sama tapi kualitasnya. Nah, begitu juga halnya dalam belajar. Orang yang bisa mempelajarinya, bisa mengingat suatu materi hanya dengan membaca sekali, sukses. Tapi kita juga bisa sukses walaupun kita bacanya berkali-kali. Lalu di mana? Gitu. Bedanya sama-sama sukses, tapi yang satu tadi sekali, kita berkali-kali. Maka pahala ganjarannya tentu beda. Antara dia yang belajar sekali, baca sekali, langsung mengerti, dengan kita yang belajar berkali-kali baru mengerti. Ya, itu berbeda. Jadi niatnya dijaga betul hatinya. Jangan sampai kemudian ya niat baik kita untuk ibadah, niat kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, kita kotori dengan perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji. Nah, kalau sekarang sih tentu beda nih ceritanya. Kalau dulu nih saya sering contoh begini itu. Niatnya ingin ibadah, perbuatan mulia, jangan sampai dikotori oleh perbuatan tak terpuji. Apa contohnya? Kalau dulu gampang saya ngasih. Sudah belajar, berbaku, pas ujian kok nyontek. Pas ujian kok nyontek di akhir. Itu kan ketidakjujuran.
Masa belajar Al-Quran tetap enggak juga? Belajar Al-Quran tetap sama perilakunya dengan yang belajar bahasa Arab yang bukan Quran. Contoh lain, ini kadang ujian ini, ujian yang perlu disampaikan. Ibu-ibu, bapak-bapak, saya nggak tahu ini siapa yang punya kecenderungan. Itu ibu-ibu, bapak-bapak terkadang ketika merasakan ada sesuatu yang tidak pas di kelas, itu bukan dicari solusi, tetapi dijadikan gosip pribadi. Ngomong ke situ, ngomong ke sini, bukan nyari solusi jadinya. Tahu dari mana? Taunya setelah sekian kali putaran dari mulut ke telinga yang satu, kemudian dari telinga ke mulut satu lain dan sebagainya, baru nyampe ke kita. Padahal itu kalau itu dikonfirmasi, disampaikan kepada kita, cepat itu kita jelaskan apa maksudnya begini, apa maksudnya begitu. Oh, kalau ibu nggak cocok, kalau bapak nggak cocok, baik, ini tidak kita lakukan lagi, kan bisa. Saya ini Pak Bu, ini begini gitu ya. Oh baik, ibu, bapak, nanti jadi bahan pertimbangan. Kalau saya lupa, nanti tolong diingatkan. Itu kan bisa jadi solusi. Tapi sering, karena memang ini juga ujian ya, jangan anggap bahwa orang yang digoda itu hanya orang yang berada di tempat yang tidak baik. Justru ya, kalau kita berada di tempat yang baik seperti ini, belajar seperti ini, godaannya itu lebih baik. Godaan untuk bermalas-malasan, godaan untuk hadir di tempat lain pada waktu jadwal kita belajar. Ada aja ujian, ajakan begini, ajakan begitu, dan sebagainya. Dan itu kita berlindung kepada Allah, mudah-mudahan hati, pikiran, dan perasaan kita dijaga supaya senantiasa berada di dalam nuansa ibadah. Kita ini, ibu, apalagi ibu bapak ya, mohon maaf ya, bukan mau mendiskreditkan yang sudah senior, tapi ya kira-kira begitu ya, common sense-nya, ibu-ibu, bapak-bapak, kita lah ini, mau cari apa lagi di dunia ini? Rumah sudah ada, kemewahan sudah pernah dinikmati, makan, minum, dan sebagainya. Lalu mencari apa lagi di dunia ini kalau bukan untuk meningkatkan kualitas ibadah kita, karena memang pada hakikatnya tujuan manusia diciptakan adalah untuk beribadah. Jadi begitu ibu bapak sekalian. Nah, ini kemudian berikutnya Profesor Hidayat mengatakan untuk suksesnya pembelajaran itu prinsip pantas, toroh, serap, alat ibadah yang disebutkan PSSNI perlu selalu diperhatikan oleh guru. Makanya saya Pak Hidayat juga saya malu itu diri saya Ustaz Pak Hidayat oleh guru katanya serta jamaah, kalau ibu-ibu apa saya sebut jamaah warga belajar bagaimana dijelaskan. Terus kata beliau, selain itu belajar bahasa Arab Al-Quran khususnya memerlukan banyak latihan. Kita udah sepakat juga sebelumnya ini. Kita memerlukan banyak latihan. Makaroni goreng, ini kayaknya bukan makaroni goreng, makaroni buat. Ya, saya lanjutkan. Selain itu belajar, sebagaimana juga belajar yang lain, ya, sebagaimana belajar yang lain, belajar bahasa Arab perlu banyak latihan, termasuk di luar pertemuan kelas seperti ini. Untuk itu di bagian akhir buku disediakan daftar kata baru supaya ibu-ibu, bapak nanti gitu bisa secara mandiri mengulangi pelajaran untuk setiap daras beserta terjemahannya dalam bahasa. Ada juga terjemahan teks utama dan ayat-ayat latihan. Coba ibu-ibu mohon berkenan bapak sekalian lihat di bagian akhir di buku. Itu ada terjemahan ayat-ayat Al-Quran, coba dilihat. Ada? Ada. Ya, itu yang sebelum aduh, saya masih tetap belum
belum terbiasa kalau disebut. Ya. 82 ya. Ya, itu kan ada ayatnya sebelah kanan, kemudian terjemahnya di sebelah kiri. Karena itu ibu-ibu, bapak-bapak, ini semua ini kalau tujuan belajar untuk nyari arti, semua sudah ada artinya. Semua sudah ada artinya. Dan saya juga, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, kita siapkan juga itu kamus yang khusus untuk bahasa Arab Qurani 1 memuat kata-kata yang ada di bahasa Arab Qurani 1. Sehingga apa? Target kita mufrodat dapat, kaidah mudah, bahasa Arab jadi mantap. Baik, silakan kalau ada yang ingin ditanyakan lebih dahulu sebelum kita lanjut bagian berikutnya. Oke, kita lanjutkan. Ibu-ibu, bapak sekalian yang terhormat. Inilah dia materi yang akan kita pelajari di buku Bahasa Arab Qurani. Ini dia materinya yang kita bisa lihat di daftar isi. Mukaddimah dah hari ini ya. Kita mau belajarnya dari awal, dari mukaddimah. Kenapa? Supaya paham. Nah, seperti halnya kita juga ada Al-Quran yang merupakan kalam dari Allah yang menciptakan manusia. Kita baca semuanya supaya kita mengerti siapa kita dan siapa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tiru juga begitu. Supaya mengerti isi di dalam-dalamnya, kita mengkaji juga mukaddimah. Pelajaran kita, ya insya Allah pada pertemuan kita berikutnya, kita akan bertemu di hari Rabu, insya Allah, kita akan membahas tentang ciri-ciri khusus bahasa. Ciri-ciri khusus bahasa. Kira-kira ibu-ibu, bapak-bapak, ada yang berpikir nggak bahwa dia bisa sukses dalam memahami tanpa mengingat materi yang kita pelajari? Ada nggak? Saya bisa paham ini walaupun saya nggak ingat. Kira-kira bisa kan? Bisa karena ada ciri-cirinya. Artinya tanpa ingat ciri-cirinya juga bisa. Enggak. Nah, sepertinya sulit. Artinya selalu ada tuntutan, ada yang kita ingat ya. Ada yang kita ingat pelajaran itu. Nggak belas sama sekali. Karena yang bermodal yang kita ingat itulah kemudian nanti kita bisa memahami lebih lanjut. Satu ciri-ciri khusus bahasa Arab. Ya nggak harus hafal, tapi kalau pakai ciri-ciri kan kita tahu ini. Hujan apa enggak? Lihat aja ciri-cirinya. Tapi bukan berarti kalau lihat ciri-cirinya otomatis jadinya hujan. Itu kan ciri-ciri tanda. Pelajaran kedua, ini Iqra bismi rabbik. Populer ini dari kepala. Pelajaran ketiga, ya ayyuhal kafirun. Ya. Pelajaran kita yang keempat, al-adzan. Sebentar lagi juga nanti ada azan asar. Pelajaran yang kelima, al-fatihah. Nah, kita juga tiap kali mulai pelajaran nanti kita biasakan al-fatihah. Pelajaran keenam, min arkanis sholah. Nggak paham saya Pak Guru. Ini tadi dalam bahasa Arab ada tunggal dan ada jamak. Arkan ini kalau jamaknya mungkin tidak populer. Tapi kalau tunggalnya populer. Apa tunggalnya? Rukun. Iya. Oh iya, ini rukun sholat. Rukun sholat. Walaupun terkadang kontradiktif. Orang yang sholat enggak rukun-rukun. Gara-gara satu pakai usolli, yang satu enggak pakai usolli. Satu pakai kunut, yang satu enggak pakai kunut. Ini orang sholat. Ada rukunnya, sholat ada rukunnya, tetapi orang sholat nyata tidak mudah. Yang ketujuh, murojaah. Apa itu murojaah Pak Guru? Nah, populer kita ini. Tapi kayak tadi ini sudah diserap sebenarnya. Murojaah ini sudah diserap.
tapi bentuknya yang lain. Bentuk yang mana gitu? Yaitu bentuk lain yang sudah jadi judul lagunya Bang Haji Roma Irama. Yang mana Pak Guru? Rujuk. Bang Haji Roma Irama ada itu salah satu lagunya rujuk. Apa maksudnya rujuk? Ingin supaya istrinya balik. Mujaah ini berarti balik. Apanya yang dibalik-balik? Pelajaran. Oh, itu sih namanya bukan rujuk itu kalau Pak Guru. Namanya itu review atau namanya mengulangi. Ya. Kemudian ada 8 at-tahiyat. Wah, kalau udah sampai tahiyat ini udah mau selesai sholat. Ya, at-tahiyat sudah mau selesai sholat. Tetapi sebelum itu ada juga nasr. An-nasr. Kenapa? Karena dalam sholat selain Al-Fatihah ada juga kan surat-surat pendek. Ya minimal lah gitu. Lah belajar bahasa Arab ini Al-Fatihahnya saya paham. Kalau saya baca surat pendek pada saat sholat, saya akan membaca An-Nasr. Jadi kan gampang ya. An-Nasr gampang. Nah, jadi kita pelajari juga sebagai bagian dari usaha untuk meningkatkan pemahaman bahasa yang nanti itu ujungnya adalah pemahaman kualitas ibadah dan itu artinya peningkatan kualitas keagamaan itu. Itu dia ibu-ibu, bapak yang hormati beberapa hal yang penting untuk dipahami. Pantas, serap, sorok, nalar, ibadah. KSSN. Inilah nanti yang akan menjadi landasan kita, menjadi prinsip utama kita dalam mengikuti yang ada di bahasa Arab Qurani satu ini yang mana ada hal yang ingin diungkapkan, yang ingin disampaikan, tanyakan Bapak sekalian. Nah, bisa dipahami apa yang kami jelaskan? Ustaz, Pak Guru, Ya, kebiasaan ya, Ustaz. gimana? Enggak, sebenarnya sih pas melihat di bukunya nggak masalah sih. Cuman kalau yang di share screen Pak Guru tuh tak morbutohnya kayak tak biasa ya. Saya sempat heran. Kok ini gini sih? Pas dilihat di bukunya nggak taunya nggak yang seperti yang saya udah ini cuma ini aja sih. Oh iya, ini variasinya aja. Cuman ini oh, ini emang nanti bisa variasi jadi yang begitu ya. Biasanya kan punya kepala ya Pak Guru ya. Iya. Ini nanti bisa jadi jawaban untuk pertanyaan Pak Akhi Dadang tadi. Ya. Berarti kalau pakai yang bukunya Guru ini nanti tamar butohnya modelnya begitu ya? Ya kalau yang nyambung. Tergantung di berikutnya kan gitu nanti loh. ininya seleranya nanti berbeda. Oh ya udah. Ya beda lagi nanti kan supaya nggak bosan gitu. Itu lagi ini lihatnya sama, itu lihatnya beda. Nanti saya tampilkan dalam bentuk PowerPoint ya untuk materi-materi berikutnya sudah disiapkan PowerPoint-nya, tidak menampilkan persis seperti apa yang ada di dalam. Gitu Ibu? Iya, terima kasih. Baik Ibu Bapak sekalian, dengan demikian maka inilah akhir dari kebersamaan kita di dalam kajian bahasa Arab Qurani sesi kedua untuk periode ini. Kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas partisipasi aktif Ibu Bapak sekalian di dalam mendengarkan, mengomentari, kemudian bertanya, memberi masukan, memberikan saran terkait dengan materi-materi yang kita kaji pada hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencatat apa yang kita sudah niatkan menjadi bagian dari amal solih kita, menjadi bagian dari apa yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu di akhir dari kebersamaan kita ini marilah kita
sama-sama mengucapkan syukur secara lisan dengan mengatakan dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.